ada penjelasan ahli bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham Pancasila. Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda sebagai senior. Iya. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli, berarti total semua 6 ahli dan 3 saksi adicer. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung, dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi saksi ahli, dalam proses perkara berikutnya. Yang lagi heboh sekarang soal ijazah. Roy Suryo CS, saya mulai dengan isu-isu publik dulu ya, sebelum saya lakukan deepening, pendalaman konsep-konsep filosofinya, supaya ada konteks itu. Menuduh Jokowi berijazah palsu, anak buah Jokowi menyerbu, tidak, dia punya ijazah asli, kalian harus buktikan. Kalau dia bilang Jokowi punya ijazah asli, yang harus membuktikan adalah Roy Suryo CS. Lakukan pembuktian terbalik. Dia bilang tidak, artinya ijazah Jokowi adalah asli, maka yang mesti membuktikan adalah Kermul. Rismon Tifa melakukan falsifikasi. Kan metodenya begitu. Tapi lebih dari itu, kepala negara digugat oleh warga negara, tidak ada delik di situ. Karena ini gugatan etis, bukan gugatan pidana. Lain kalau saya menggugat tetangga saya, itu pidana, karena saya mencemarkan nama baik dia tuh, maka saya mesti buktikan. Ini pertanyaan warga negara berbasis kuriositasnya, ingin memvalidasi ijazah kepala negara, bukan arah. Karena ijazah itu baru dipersoalkan ketika Presiden Jokowi mendaftarkan diri untuk jadi kepala negara. That's the logic. Warga negara bertanya, dijawab, bukan dipidanakan. Ngacok jalan pikirannya itu, alias dungu. Jadi kita mau ulangi lagi cara kita memikirkan negara. Apakah negara itu objektif? Negara ada dalam posisi subjektif ketika dipersoalkan oleh warga negara. Tapi negara objektif kalau kita pakai filsafat Hegel. Tapi ketika negara dipersoalkan warga negara, hubungan negara dengan warga negara menjadi politis, bukan lagi hubungan filosofis, hubungan politis. Karena kedaulatan ada di tangan warga negara, itu aja prinsipnya. Karena saya berdaulat, saya bisa persoalkan apa aja tentang negara dan kepala negara. Tapi beliau adalah bapak negara, didalilkan terus. Bapak itu saya tidak pilih, kepala negara saya pilih. Anda tidak memilih bapakmu. Jadi metafor itu, perbandingan itu juga sifatnya patriarkis, sifatnya feodalistis. Dia adalah bapak, maka jangan dipersoalkan. Saya tidak mempersoalkan bapak saya bikin kejahatan, bikin kebaikan, dia tetap bapak saya.
dan tidak saya pilih. Akhirnya teman-teman, kalau kita lihat-lihat keberanian yang dimiliki oleh Rocky Gerung, penuh keberanian tampil di persidangan. Nah teman-teman, kita bahas kehadiran pengamat politik Rocky Gerung sebagai saksi ahli dalam sebuah persidangan terkait kontroversi ijazah Presiden Jokowi yang selama ini diperbincangkan di kalangan masyarakat dan yang sangat berlarut-larut. Makanya Rocky Gerung tampil di depan persidangan dengan penuh ketegasan dan keberanian. Kapasitas sebagai ahli, Rocky Gerung ini dihadirkan untuk memberikan perspektif filosofis dan etis mengenai validasi dokumen publik kepala negara kita, Joko Widodo. Gugatan etis vs pidana Rocky Gerung menegaskan bahwa pertanyaan warga negara mengenai ijazah adalah persoalan etis yang didasarkan pada rasa ingin tahu untuk memvalidasi sosok pemimpin, bukan tindakan pidana atau pencemaran nama baik, tapi masyarakat sekarang ingin tahu apakah ijazah Jokowi itu palsu atau memang benar-benar asli. Kedaulatan warga negara, menurut Rocky, hubungan antara negara dan warga negara adalah hubungan politis karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Warga negara memiliki hak untuk mempertanyakan segala sesuatu mengenai negara dan kepala negaranya karena masyarakat ingin tahu apakah memang benar ijazah yang dimiliki Jokowi palsu atau memang benar-benar asli. Kritik terhadap pola pikir feodal, Rocky Gerung mengkritik penggunaan metafora bapak bangsa yang dianggap sebagai praktik feodal dan praktiksis yang sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap penguasa. Pendidikan moral, keberanian generasi muda dalam memprotes dianggap sebagai bentuk pendidikan moral yang lebih tinggi dibandingkan sikap diam atau pendekatan senior yang cenderung pasif. Mengapa masalah ijazah presiden dianggap sebagai masalah besar di negara ini? Menurut Rocky Gerung dalam video tersebut, gugatan mengenai ijazah presiden dianggap sebagai masalah etis dan bukan perkara pidana karena hal ini merupakan bentuk pertanyaan dari warga negara yang ingin memvalidasi dokumen pemimpin mereka. Ia menekankan bahwa ini adalah hak warga negara untuk mendapatkan transparansi, bukan upaya untuk mencemarkan nama baik seseorang, tapi rakyat ingin tahu bagaimana kejujuran yang dimiliki Jokowi. Apakah Jokowi memang berani menunjukkan ijazahnya ke persidangan ataupun ke masyarakatnya langsung? Tapi saat ini Jokowi masih belum menunjukkan ijazahnya ke persidangan. Mengapa gugatan ini bukan perkara pidana? Menurut pandangan Rocky Gerung dalam video ini, gugatan tersebut dianggap bukan perkara pidana karena murni merupakan gugatan etis yang didasari oleh rasa ingin tahu rakyat Indonesia untuk memvalidasi dokumen pimpinan mereka. Ia menegaskan bahwa hubungan antara warga negara dan kepala negara bersifat politis, di mana publik memiliki hak yang untuk mempertanyakan atau memverifikasi dokumen tersebut saat seseorang mencalonkan diri sebagai pimpinan, sehingga ini bukan tindakan mencerminkan nama baik Joko Widodo. Apa arti hubungan politis menurut Rocky? Menurut Rocky Gerung, hubungan antara negara dan warga negara menjadi hubungan politis ketika warga negara mulai mempertanyakan atau mengkritik negara. Dalam kondisi seperti ini, negara berada dalam posisi subjektif karena kedaulatan berada di tangan warga negara. Karena kedaulatan tersebut, warga negara memiliki hak penuh untuk mempertanyakan sesuatu hal. Nah, mempertanyakan segala hal terkait negara dan kepala negaranya
menolak pendekatan yang dianggap feodal atau prateoksis, seperti menganggap pimpinan sebagai bapak bangsa yang tidak boleh dikritik. Singkatnya, hubungan politis ini menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan yang sangat besar di negara, sehingga hubungan tersebut bukan sekadar hubungan filosofis, melainkan hubungan yang menuntut transparansi dan hak warga untuk mengawasi pemimpinnya. Apa itu pola pikir feodal menurutnya? Ya, ini menurut pandangan Rotsky Gerung di video ini, pola pikir feodal serta patriarkis merujuk pada sikap pemerintah atau pihak penguasa yang menggunakan narasi bapak negara untuk membungkam kritik dari warga negara. Rotsky berpendapat bahwa argumen tersebut digunakan untuk menuntut ketundukan mutlak, seolah-olah kepala negara tidak boleh dipertanyakan sama sekali ataupun dikritik. Memang rakyat tahu kesalahan-kesalahan pemimpin negara itu. Dan hal ini juga dianggap sebagai cara yang salah karena hubungan antara warga negara dan kepala negara seharusnya bersifat politis, di mana rakyat memegang kedaulatan untuk mengawasi dan memvalidasi pemimpin mereka, bukan hubungan kekeluargaan yang menuntut kepatuhan buta. Apa hubungan antara kedaulatan dan kritik? Kedaulatan sepenuhnya berada dalam tangan warga negara ataupun kendali rakyat. Karena kedaulatan tersebut, warga negara memiliki hak penuh untuk mempertanyakan dan mengkritik segala hal terkait negara maupun kepala negara. Itu kita juga wajib tahu bahwa masyarakat berada dalam kuasa kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Rotsky Gerung berargumen bahwa ketika negara dipersoalkan oleh warga negara, hubungan antara keduanya berubah dari hubungan filosofis menjadi hubungan politis. Dalam konteks ini, kritik dianggap sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dan tindakan validasi terhadap pimpinan, bukan sebagai tindakan pidana. Mengapa kritik dianggap sebagai hubungan politis? Ya, di sini disampaikan oleh netizen Indonesia yang disampaikan langsung di depan persidangan. Yang pertama, kritik dengan sebagai hubungan politisi dianggap sangat lumayan, yang disampaikan bahwa sebetulnya jika Jokowi memang memiliki rasa kejujuran dalam prinsipnya, maka kasus ini juga tidak selesai, karena ini sudah menjadi perdebatan di depan masyarakat Indonesia. Nah, jadi teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.